Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para murid dan santri dimanapun juga, para pemirsa sekalian dan para pendengar. Sugeng Rahayu semua dimanapun berada. Semoga kita semua, para pemirsa, para pendengar, selalu mendapat rahmat dari para leluhur dan para moyang, sehingga selalu kehidupan kita tiap hari selalu dalam keadaan yang baik dan damai. Pada video ini guru memberi judul Kitab Tripitaloka, bayinya santri loka. Jadi karena pemahaman, uraian, pengertian, penjelasan melalui video ini sudah mengarah dengan kata kitab, artinya itu sudah ada catatan di kitab-kitab para murid dan santri yang sudah lama ya. Dengan video ini semoga guru memberi banyak hal pengertian tentang kehidupan yang banyak juga manusia tidak ngerti, ada juga yang pernah sempat mendengar ya. Para murid dan santri juga pemirsa dimanapun berada, video ini mengurai menjelaskan guna manfaatnya menanam ari-ari ya. Ini nanti diulas oleh guru lebih detail para pemirsa. Sebelum guru mengurai, tadi guru membagikan fotokopi atau foto di video guru, bisa dibuka ya. Itu kitab guru dengan judul kitabnya itu kitab nikah, jadi kitab pernikahan. Diambil sebagian lempiran oleh guru di foto ya. Kembali lagi kepada para murid dan santri dimanapun berada, karena sudah dibekali kitab, jarang dibuka. Ada juga sebagian santri murid juga belum banyak atau belum mempunyai kitab tentang nikah. Karena kitab ini adalah membutuhkan pembelajaran berhubungan dengan ilmu falak atau ilmu petung ya. Sedangkan para murid dan santri juga kadang tidak mau belajar banyak sehingga tidak mendapatkan bagian kitab ini. Namun melalui dengan adanya media, adanya video semacam ini, sangatlah guru terbantu dalam pendidikan murid dan santrinya dimanapun berada, sehingga pemirsa pun juga boleh melihat, mendengar ya. Namun untuk melakukan aplikasi guru atau ajaran santri loka ya, kembali lagi melalui video yang lain sudah disampaikan, hati-hati ya. Ajaran guru, ajaran santri loka ini diklaim dikecam sesat oleh MUI ya. Nanti kalau Anda melakukan acara seperti ini, kalau Anda dilaporkan MUI kepada negara, saya selaku pembina dan guru di santri loka tidak bertanggung jawab loh ya, karena ini sesat bagi mereka-mereka yang dalam kekonyolan itu. Para pemirsa, para murid, melalui video ini nanti diurai ya. Dan video ini membahas hal yang paling penting dan sering terjadi dan sangat terjadi ya, terutama tentang kelahiran seorang manusia, terutama keluarga-keluarga muda yang setelah menikah. Nanti ada juga orang tua yang mau mempunyai cucu, punya cicit. Nah, ini sangat penting sekali ya para murid dan santri. Karena pentingnya video ini, biasanya guru selalu menyarankan ya, diambil filenya, disimpan. Nah, biar nanti kalau ada keperluan yang mendesak atau mendadak, tidak mencari di file yang jauh atau file yang lama ya. Para pemirsa, para murid, ini sekilas informasi. Baiklah, sesuai dengan penjelasan judul video, bayinya santri loka. Apa bayinya santri loka itu? Yang dimaksud bayinya santri loka, guru sudah mempersiapkan sejak dulu agar kelak ke depan, khususnya generasi bumi Pancasila dan lebih khusus pribumi Jawa, disiapkan mulai dini oleh guru ya. Karena guru sudah tahu peradaban atau manusia
atau orang yang ada di pribumi Pancasila khususnya di Pulau Jawa ini sudah banyak yang error. Ya kenapa? Yaitu belum lahir sudah dierorkan orang tuanya, sehingga guru mulai merancang, menyiapkan agar peradaban ke depan sangatlah berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, itu poin dasarnya guru membuat acara, membuat ilmu, menciptakan ini agar guru mempersiapkan agar ke depan peradaban lebih baik. Nah, ilmu ini sudah dibekali oleh leluhur kita ya, karena kembali lagi karena kebodohan bangsa kita sendiri didogma dari agama, katanya dari langit kalian tinggal sehingga rugi semua. Para pemirsa, para murid, santri dimanapun berada, sebelum menginjak tentang cara menanam ya atau nandur ari-ari kalau orang Jawa dulu leluhur kita, guru menerangkan mulai prosesnya dulu ya, mulai lahir aja ya, lahir. Dari video yang lain sudah diterangkan. Seharusnya sebelum lahir 7 bulan itulah caranya yang tepat sesuai karakter pribumi Pancasila. Kasih simbol-simbol wayang, doa-doa yang bagus. Jangan didoakan ingin jadi Nabi Yusuf, kepingin jadi Bunda Maryam. Nah, itulah kebodohan bangsa kita, ditipu orang-orang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan ya. Semoga video ini selalu menjadikan rahmat, juga pencerahan, juga menjadi berkah bagi siapapun yang menjalankan dan dimanapun kalian melakukannya, terutama murid dan santri. Tatkala sudah ada seorang bayi, calon penghuni dunia, disebutlah si bayi itu. Tatkala bayi lahir, ini diulas guru ya. Kembali lagi guru membuat statement karena ini kitab guru ya. Kitab guru ini sudah ditetapkan sesat, sudah clear ya. Jadi tidak ada hubungan dari agama sebelah yang sok tahu itu ya. Nomor 1 di situ. Makanya guru memproteksi bahwa ini khusus orang-orang yang sesat ya. Jadi khusus orang yang sesat loh ya. Atau orang yang mau sesat mengikuti ajaran aplikasi guru. Tatkala bayi itu lahir ya. Ini kan tradisi yang banyak yang tidak ngerti sehingga ikut-ikutan dengan cara-cara yang juga tidak paham, yang mengajarkan tidak paham, yang diajarkan juga tidak paham. Dan kitabnya yang membuat sendiri pun kita tidak paham siapa. Satu contoh, ada kelahiran terutama kita orang Jawa pribumi yang kita yang beragama Islam ini kan dibekali, diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Kalau punya putra atau putri baru lahir, itu disarankan atau disunahkan memberi kalimat thayyibah adalah diberi suara adzan, panggilan adzan. Sebelah kanan diadzani, sebelah kiri diiqomati. Ada yang juga hanya memberi nasihat untuk diadzani. Agar untuk dipahami lebih jelas agar tidak menjadi korban ajaran yang nyimpang ya para murid dan santri. Sejak dulu pribumi Pancasila, khususnya kita orang Jawa, itu tidak ada kata adzan itu. Meskipun Islam asalnya dari Jawa, karena dirusak itu, jadi rusak, makanya error orang-orang ini. Produknya ini lo error gara-gara program yang salah ya. Terutama tentang murid dan santri dimanapun juga pemirsa boleh melakukan apa yang diajarkan guru melalui video ini. Tapi kalau Anda dilaporkan MUI kepada negara, saya tidak bertanggung jawab loh ya. Satu, kalau ada bayi putra-putri kita lahir atau cucu kita lahir. Satu tentang kata adzan ya gini. Kalimat adzan itu para pemirsa, itu diterangkan dari kitab-kitab yang ada. Itu suara panggilan untuk sholat ya, ini harus dipahamkan dulu. Di dalam hadis yang lain diterangkan, siapapun manusia kalau sudah mendengar atau suara itu nyampe di telinga, suara panggilan adzan yang dimaksud adzan itu nyampe di telinga, sedangkan orang itu tidak melakukan sholat, itu hukumnya dosa. Itu aturan agama begitu. Nah sekarang para pemirsa, para murid, coba manusia baru lahir, tidak tahu kanan, tidak tahu kiri, tidak tahu kiblat, tidak tahu apa-apa, sudah dibekali kalimat suara adzan. Tatkala adzan itu sudah didengarkan, itu berapa tahun baru bisa melakukan sholat?
Lantas gimana guru kalau gini? Ya makanya ada program itu yang error. Artinya umat yang beragama Islam itu kalau mengacu kepada kitab hikam hukum Islam sudah terdengar suara panggilan sholat tidak melakukan sholat. Itu dihukumi dosa. Jadi orang-orang Muslim itu lahir kecil itu terus tiap hari. Dosa terus itu. Ya karena kalimatnya begitu. Nanti tidak boleh alasan. Mulut-mulut nanti di luar itu alasan. Nah ini kan belum dewasa. Lah kalau sudah tahu belum dewasa ngapain diberi suara azan gitu cara berpikirnya ya. Diajarin untuk apa ya agar kalian terbebas dari jeratan-jeratan seperti itu. Saya coba kembali lagi ya para pemirsa. Coba suara adzan dijelaskan siapa yang mendengarkan, nyampe di telinganya dengan suara adzan panggilan sholat, tidak melakukan sholat itu, hukumnya dosa. Ya coba putra-putra Anda, cucu-cucu Anda, bahkan mungkin guru memprediksi, kemungkinan Anda dulu juga begitu, diadani orang tuamu, mungkin diadani kakekmu. Makanya murid Mbak juga banyak yang error otaknya itu. Ya enggak tahu yang program siapa dulu. Para pemirsa, para murid. Lah lantas bagaimana guru kalau sudah terjadi? Makanya guru membuat sistem baru untuk membenahi produk itu. Nah, kalau kembali dari kelahiran 70 tahun ke belakang atau 50 tahun ke belakang, generasi atau orang-orang di Jawa itu yang lahirnya diadzani. Sejak kecil paling tidak nanti 17-15 tahun itu kan melakukan sholat. Dosanya berapa ton? Lah sekarang jadi pimpin-pimpinamu, pimpin-pimpinan negara, ya jadi ulama-ulama itu. Jadi ulama-ulama itu. Lah terus gimana? Makanya guru menyarankan error, para pemirsa error. Jadi belum lahir itu sudah error kita ini. Para pemirsa. Untuk membenahi agar produk Tuhan atau produk alam tidak menjadi kerusakan di bumi Jawa dan khususnya di bumi Pancasila. Satu, bagi saudara-saudara kita yang di luar yang masih mempunyai tradisi tata cara dari leluhur meskipun tidak memakai cara agama Islam, tidak memakai cara Jawa. Nasihat guru jangan ditinggal, itu peranatan yang sudah ampuh, peranatan yang sudah klop, yang sudah sinergik. Namun video ini guru menyarankan untuk murid dan santrinya khususnya ya. Kalau putra putri lahir atau cucu, ya bahasa yang tepat adalah cuman diberi kalimat syahadat, ya disyahadatin telinga kanan atau telinga kiri atau kedua-duanya telinga kanan atau telinga kiri bisa. Jadi kalimat yang pertama cuman itu. Jadi telinga kanan diberi suara yang bagus, diajarkan kalimat yang bagus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sebelah kanan. Sebelah kiri juga boleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bagi yang bisa bersyahadat atau betul-betul ini orang Islam. Lah, pemirsa di luar sana, apakah kamu itu orang Islam? Wong kamu masuk aja tidak tahu kapan masukmu Islam. Kamu masuk siapa yang nerima yang tidak tahu. Nah, tapi melalui video ini guru juga memberi nasihat kepada murid dan santrinya juga para pemirsa dimanapun berada. Boleh ini nanti ada cara yang sangat praktis ya. Tatkala ada manusia lahir berupa bayi, putra putri atau cucu, beri atau dengarkan dua kalimat yang sangat tepat, sangat simpel dan akurat. Satu contoh bagaimana guru? Satu contoh di telinga kanan aja cukup ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu sudah tepat. Karena itu mengikat dua keadaan atau dua bahasa. Bahasa sederhananya, manusia ibaratnya, hei kamu si bayi, kamu punya roh, kamu punya raga. Sebenarnya sama dengan makna kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah itu nyawanya, Muhammad raganya sebagai utusan. Tapi guru melalui video ini mengajarkan juga memberi sesuatu tuntunan yang sangat mudah sehingga tidak terlalu berbelit-belit atau sulit-sulit. Jadi begitu ada putra putri lahir atau cucu lahir, dengarkan di telinga sebelah kanan yang bagus. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu sudah tepat ya. Lantas yang lebih tepat lagi
Karena yang mendoakan itu rata-rata orang yang bagus, orang tuanya niatan bagus, mungkin kakeknya niatan bagus. Berilah doa sesuatu yang baik satu. Satu contoh guru memberi statement atau contoh di video. Satu contoh setelah assalamualaikum waalaikumsalam ya. Baru ditebus atau disebut assalamualaikum waalaikumsalam si jabang bayi. Bahagialah kalian di alam dunia ini. Sudah, cuman gitu aja. Sama juga boleh dipakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahagialah kalian di dunia. Cuman begitu. Jadi ini cara yang paling simpel, paling praktis. Untuk melakukan ini khususnya para murid tahu. Kembali lagi dari ajaran guru. Semua apa yang aku lakukan, apa yang aku ajarkan, yang aku perintahkan, aku yang bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum apapun dan hukum siapapun. Itu poin pertamanya ya. Jadi kalimat-kalimat itu harus diterapkan sebelum manusia itu mengenal bahasa-bahasa yang lain. Ya. Satu contoh masih diingatkan, suarakan assalamualaikum waalaikumsalam di telinga kanan atau dengan bersyahadat boleh disyahadatkan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu yang paling pokok. Kalau sudah tahu begini, semoga nanti mulai manusia ini belum banyak hal yang diketahui. Sudah mendapatkan program itu di dalam pikirannya. Itu program yang tepat, yang benar. Agar tidak salah nanti diadani, dikomati, dikasih suara toa, dikasih suara beduk, kasih sarung, mau gila itu. Kembali lagi, kalau toh sudah tahu begini, kembali lagi ajaran guru ini sesat ya. Yang benar ya ajaran orang-orang di sana, kayak ajarannya MUI itu maha benar itu. Nah sekarang kalau diterangkan begini gimana? Itu para pemirsa. Nah kalau sudah tahu bahwa suara azan itu panggilan ya untuk sholat, kalau mendengar tidak sholat itu dihukumi dosa. Lalu terus kamu ngikutin orang-orang seperti itulah. Terus artinya guru-gurumu itu kan mengajarkan anak-anakmu itu sebagai pendosa itu loh cara berpikir itu. Udahlah, alhamdulillah nasihat ini hanya untuk murid dan santri ya. Yang di luar sana kurban-kurban itu silakan berlanjut ya, silakan berlanjut ya. Para pemirsa, para murid, tatkala si jabang bayi atau si bayi itu sudah diberi kalimat syahadat atau juga diberi kalimat assalamualaikum waalaikumsalam, adalah yang disebut namanya ari-ari ya. Masuk Ari ke dalam, Ri. Nah, ari-ari tolong disiapkan dulu. Amin. Ari-ari disiapkan dulu ya, dicuci yang bersih. Itu satu yang penting itu. Nah, di situ ada garam ya. Garam itu yang bagus adalah garam kasar atau orang Jawa dulu nyebutnya itu garam grosok ya. Para murid dan santri dipahami itu. Di foto udah diberi guru ya, diambil itu, dipelajari. Ada nomor satu yang penting kalau ari-ari udah dicuci, siapkan kain itu sebenarnya yang tepat itu 60 cm satuan. Tapi kalau toh malas untuk memotong, pakai 1 meter persegi boleh ya. Jangan setengah meter, nanti hasilnya kurang efektif dengan unsur metafisika. 60 cm itu yang lebih tepat. Boleh juga setelah dipotong 60 cm dineci atau diobras, itu sangat akurat. Contohnya ada seorang wanita sudah hamilnya besar, siapkan, jadi disiapkan, dibelikan kain yang bagus, diobras atau dineci. Untuk kain pilih yang bagus ya, jangan identik kalau begini nanti kain itu kain mori, kain orangnya meninggal, tidak ya, ini informasi yang bagus ini. Banyak manusia salah melakukan ritual itu selalu identik mori itu kain yang untuk orang meninggal, tidak. Maksudnya kain mori itu kain yang identik dengan spiritual. Jadi kain katun bisa, kain apapun bisa, tapi usahakan agak yang tipis tapi yang bagus ya, ini tentang kain. Sama dengan cara menanam ari-ari itu, 60 cm boleh, 1 meter boleh.
Guru menasihatkan melalui video ini juga menjadi catatan untuk menanam ari-ari. Kalau kainnya ada, warna hanya 2 yang tepat ya, putih dan hitam, lainnya jangan, nanti tidak efektif karakter manusia itu nanti ya. Jadi karena warnanya putih dan hitam untuk ari-ari itu yang efektif. Setelah itu ada kan yang disebut kendil. Kendil itu biasanya beli di tempat-tempat bunga itu ya. Satu tempat ari-ari identik, satu kendil itu unsur tanah. Jadi produk atau barang yang dihasilkan dari tanah. Itu nomor 1. Nanti bisa juga alat sebagai penyimpan ari-ari itu bisa keramik. Ada yang lagi apa ya, tatanan yang hebat itu logam ya, kuningan. Tapi memang jarang manusia melakukan itu. Tapi kalau mau membentuk suatu peranatan seperti itu, seperti para raja nenek moyang kita dulu, begitu. Maka sedikit saya terangkan bahwa dulu terah dari raja itu begitu. Makanya kapasitas keturunan dengan gennya, kastanya kasta raja. Nah itu. Jadi artinya apa? Ada sesuatu peranatan yang belum banyak diketahui sebagai generasi dari Jawa itu. Satu contoh. Nah, tatkala sudah ada alatnya, sarana seperti itu, ditanam ada 2 pilihan yang tepat ya. Satu, daerah sekarang kadang lahan itu tidak seperti zaman leluhur kita, masih banyak luas pekarangan. Untuk putra atau putri waktu yang lahir ini, si jabang bayi ini perempuan atau wanita ya, itu tanam sebelah kiri dari pintu rumah. Itu. Kalau laki-laki tanam sebelah kanan dari pintu rumah. Itu leluhur kita dulu ada yang menyarankan kalau wanita itu ditanam di dapur, tempat masak. Tapi karena keadaan zaman sudah berubah tidak bisa seperti itu. Maka diajarkan guru seperti ini. Nanti ada bisa metode 2. Tatkala si bayi, jabang bayi itu laki-laki, cara menanamnya di depan sebelah kanan, nanti wanita di belakang sebelah kiri di situ. Di belakang rumah, barangkali ada yang mempunyai cara seperti itu. Tapi untuk ajaran guru hanya menyarankan di depan rumah. Karena zaman sudah berubah ya, di depan rumah. Bagi si jabang bayi wanita, taruhlah sebelah kiri dari pintu, untuk laki-laki sebelah kanan. Itu tempatnya. Lantas dari penjelasan itu, berikan sesuatu coretan atau goresan, cari kertas ya, buku kecil atau notes atau buku tulis. Berikan sesuatu simbol sebagai kecerdasan atau kepandaian. Berilah satu contoh, pensil atau potlot, itu diongotin, ditajamin. Ibaratnya disiapkan seakan-akan anak-anak si jabang bayi mau sekolah, mau belajar. Beri pulpen juga. Kalau ada pulpen yang lagi ada tombolnya itu harus ditombol ya, dinyalain. Terus di depannya nanti biasanya ada apa ya? Ada kayak malamnya itu dicopot. Artinya dioperasionalkan ya, jangan baru langsung ditanam, itu enggak ngefek ya, enggak ngefek. Terus diberilah nanti spidol, itu sangat bagus ya. Spidol warna-warni sangat bagus. Tapi nanti memasukkannya ya di dalam satu kain tadi, itu jangan dimasukkan kendilnya ya, di luarnya kendil, Itu harus dilepas juga. Tutup spidol itu dilepas. Lah baru satu spidol merah itu dicoretkan di kertas tadi, dituliskan warna merah, kuning, hijau di situ. Nah disitulah diberi simbol identik ya. Kalau ada buku, tulis huruf-huruf. Kalau kita sebagai umat Islam, tulis simbol huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa itu sampai habis. Kalau sangat senang identik dengan huruf-huruf leluhur kita, Hono Coroko, itu dituliskan. Nah, kalau tidak bisa menulis huruf Jawa, tulis saja dengan huruf bahasa Indonesia, Hono Coroko Doto Sowolo, sama. Baru dituliskan, disimbolkan karena peradaban di dunia memakai huruf alfabet, tulisilah A, B, C, D, E, F, G sampai habis.
Itu cara-cara yang paling efektif untuk memprogram manusia. Coba begitu hebatnya sebenarnya ya peranatan leluhur kita. Ini manusia sebelum terpengaruh apa-apa. Itu sudah diprogram sebenarnya ya para pemirsa. Ya kembali lagi ya. Kita semua korban. Korban agamanya MUI itu. Rusak error umatnya. Nah kalau sudah tahu begitu, bekali sesuatu, satu contoh sebagai orang tua atau kakek atau nenek. Kita berharap cucu atau putra, kita berharap seperti apa? Satu contoh, kalau kita si putra ini nanti kepingin jadi satu contoh ABRI atau kepolisian, PNS, berilah simbolnya, ya simbol. Diberi simbol atau digambarkan, oh kalau ini simbolnya ABRI, kalau ini simbol kepolisian, oh ini simbolnya PNS atau ASN, oh ini simbolnya ahli teknik. Dikasih gambar, bisa simbol-simbol seperti kunci-kunci, simbol motor, itu bisa. Simbol-simbol gambar kalkulator, itu simbol, itu program pertama di situ. Kalau simbol kecerdasan matematikanya diajarin di situ 1 tambah 1 itu udah diprogram di situ. Makanya seharusnya alat-alat ini disiapkan sebelum si bayi itu lahir sebenarnya. Karena kita budaya rusak, begitu putra putri kita lahir kita gopoh itu loh, lari ke sana lari ke sini ya karena kita orang-orang yang sudah dibodohkan ya bodoh semua ini seluruh bangsa ini. Belum lahir sudah error, makanya ini jadinya. Ini sesuatu hal yang sangat baik para pemirsa, para murid untuk dilakukan cara menanam ari-ari. Nah, di situ bekalilah sesuatu benda tajam. Jadi bahasa sekarang itu adalah silet atau karter, itu sangat bisa. Bisa juga diberi simbol-simbol, satu contoh agar kelak anak-anak kita pandai dengan bercocok tanam ya. Kasih gambar simbol itu cangkul itu. Jangan berhayal ya nanti kalau petani itu kalian gambar, mbak itu nanti kan jadi orang miskin. Tidak. Semua mempunyai karakter, dari karakter itu yang menghasilkan nilai-nilai yang sangat bagus ya. Jadi boleh. Melalui video ini guru memberi saran ya. Kalau untuk gambar masa depan si jabang bayi, jangan dikasih gambar atau fotokopi yang sudah ada ya. Satu contoh, karena tidak bisa menggambar pacul atau cangkul, kalian ambilkan ya foto atau fotokopi. Itu rusak nanti, tidak baik. Jadi itu harus dari daya pikir manusia. Jadi imajinasinya. Satu contoh, ayahnya atau orang tuanya atau kakeknya atau siapa yang bisa menggambar, yang bisa melukis. Karena itu bentuk cipta ya, ini bukan sesuatu hal yang harus Allah yang penting ada gambarnya, bukan, itu bentuk cipta dari manusia. Ada manusia baru lahir, ada manusia yang cerdas, yang pandai mencipta program. Maka itu yang bagus, yang baik itu harus diukir atau ditulis dari manusia, bukan dihasilkan dari alat-alat fotokopi atau cetakan. Itu tentang tulisan ya. Nah setelah itu kembali lagi untuk menanam nasihat guru, pakailah busana yang sopan. Itu nanti mempengaruhi karakter si jabang bayi itu ya. Yang sopan yang penting. Nah untuk menanam ini kadang juga ada kesalahan sedikit. Waktu memasukkan kendil di dalam tanah, usahakan kedua tangan ini mengikat tadi gini di kendil ini kedua. Ini kadang juga bisa terjadi tapi tidak bisa dipastikan. Kalau dipegang itu nanti salah satu tangan dari yang menanam ari-ari itu nanti bisa kidal ya. Orang Jawa dulu nyebutnya itu kede atau tekle. Nah itu nanti yang beroperasional itu kadang otaknya beda dengan rata-rata. Itu bisa terjadi itu tapi tidak bisa dipastikan. Tapi rata-rata sangat mungkin terjadi di situ. Itu satu contoh cara menanamkan ari-ari di dalam tanah. Setelah ditanam semua dengan rapi, di fotokopi udah dibekali Mbah. Doa itu yang diajarkan Mbah ya. Jadi sudah ada di foto tadi, boleh dipakai, boleh digunakan kalimat-kalimat yang diajarkan guru. Dan kembali lagi kitab yang diajarkan guru atau doa yang dibuat guru.
itu tidak ada hubungannya dengan Nabi atau Rasul yang ke-25. Dan dengan leluhur kita Jawa, itu tidak ada hubungannya ya para murid dan santri. Semua yang ditulis guru, itu ilmu guru berdiri sendiri tunggal. Ya. Artinya secara tanggung jawab tentang keilmuan ini, fid dunya wal akhirah, adalah aku selaku gurumu bertanggung jawab secara totalitas itu. Maka yang menjalankan ilmuku adalah aku yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan leluhur, di hadapan para moyang. Itu agar tahu. Nanti barangkali membaca doa, loh ini kok di kitab tidak ada, di sana tidak ada. Memang tidak ada, ya. Maka guru menyampaikan melalui video ini. Lantas setelah ditanam, berilah sesuatu simbol wewangian di atasnya itu. Bisa sekar wangi, bisa sekar telon. Lebih bagus, sangat bagus, diberi penerangan. Ya, itu. Mengapa guru? Apakah itu tidak klinik? Apa itu tidak mitos? Bukan. Itu ada sesuatu di program manusia. Manusia diprogram dengan manusia agar makhluk manusia ini lebih baik daripada orang tuanya, lebih baik dari makhluk yang sudah berada di dunia. Itu program. Karena itu ada aspek sisi lain, sehingga wajiblah kita menjaga yang bagus, diberi penerangan. Itu nanti kalau peranatan ini kurang bagus, itu nanti si jabang bayi sering mengganggu ya. Orang tua lagi tidur, dia sendiri juga sulit tidur, sehingga si ibu terutama itu jadi masalah. Karena apa ya? Ada peranatan yang salah itu, sehingga hidupnya ganggu orang tuanya karena tidak ada peranatan yang tepat itu. Semoga dengan melalui video ini membawalah manfaat yang baik kepada para pemirsa dimanapun berada, khususnya para murid dan santri. Di dalam kitab guru menulis, guru menyarankan satu ari-ari jangan digantung di atas rumah. Itu ada kebudayaan leluhur kita, itu ada yang digantung. Bolehlah 1000 alasan, 1000 keterangan, tapi bagi generasi guru, murid guru, guru menyarankan jangan digantung. 2, ada yang mempunyai metode dilarung, dibuang di sungai atau di laut. 1000 alasan boleh. Siji desa mawa cara ya. Boleh dengan cara masing-masing, tapi melalui video ini guru menetapkan bagi murid dan santri jangan ya, jangan dilarung di sungai, jangan dilarung di laut, jangan digantung di atas rumah, tanam. Karena itu nanti ada faktor hubungannya tatkala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tatkala kita sebagai umat terutama yang mengikuti program guru, mengikuti aplikasi guru, karena kita guru menyarankan dan mewajibkan tentang kematian atau pemakaman itu ditanam ya, tidak dikremasi. Bagi aplikasi guru, murid santrinya tidak dibolehkan tubuh ini kalau meninggal dikremasi atau dibakar, tidak dibolehkan, ditanam. Nah disitulah kesempurnaan sebenarnya yang diajarkan para moyang. Begitu lahir ada satu kode etik yang disebut ari-ari ditanam bumi, itu nanti kelak keluar dari dunia, dia masuk ke bumi lagi. Dia masih ada penopangnya, disebut sedulure yang disebut ari-ari itu. Para pemirsa, para murid, begitu hebatnya leluhur kita. Manusia dari alam lain masuk dengan proses orang tua, laki dan perempuan, wujud di dunia, diberi kode etik sebagai ari-ari, sebagai ikatan. Setelah misi di dunia berhasil dan selesai, dia kembali ke asalnya lewat unsur bumi. Nah, kalau ari-ari itu dibuang, nah itu problem. Kemana? Makanya nanti ada faktor yang sampai ini hari belum dipelajari oleh manusia. Tatkala orang-orang yang ari-arinya digantung, ari-arinya itu yang dilepas di sana. Sekarang di dunia meninggal. Benarkah jiwa atau ruh yang ari-arinya digantung di atas rumah, yang ari-arinya dilarung, benarkah makhluk itu kalau sudah meninggal dunia, bisakah kembali ke asalnya? Ini kan harus jadi pertanyaan. Dari ajaran leluhur kita sudah diajarkan. Tatkala semua asalnya dari sana, melalui asalnya bumi, maka bumi itu harus kita hormati. Ari-ari adalah ikatan dengan bumi. Begitu hebatnya. Itulah yang disebut sebenarnya peranatan ilmu selamat fid dunya wal akhirah. Jadi sebelum tumbuh di dunia manusia ini, sebelum lahir, sebelum berada di dunia, itu sudah
dibekali sandi-sandi oleh leluhur kita, namanya ari-ari situ. Setelah misi berhasil, ada timnya di situ namanya ari-ari. Sehingga nanti kembali ke asalnya, kembali kepada surga. Alurnya sama. Lantas guru bagi penemuan atau pendapat orang-orang di luar sana, katanya itu hanya sebagai tanda biar tidak dimakan anjing ari-ari sehingga dikasih. Tidak. Ada statement di luaran sana, ari-ari dikasih itu katanya itu hanya sebatas biar aman, biar tidak dimakan anjing, biar tidak. Tatkala ada manusia memahami itu, manusia itu dalam kesesatan, manusia itu dalam kepurukan. Itu otaknya terpelosok karena tidak mengerti ilmu sangkan paraning dumati, tidak mengerti asal manusia dari mana. Karena kebodohan itu membuat statement seperti itu. Kalau tahu para pemirsa, kemarin Anda mengikuti guru-gurumu seperti itu, celakalah kalian. Pasti celaka. Kenapa? Alurnya tidak ada. Coba, manusia kita sebelum di dunia, alurnya kan lewat bapak, ibu, di dalam kandungan ada ari-ari, unsurnya dari tempur. Ini kembali alurnya sama. Lah kalau alur ini kalian potong, kalian hilangkan peranatannya. Ya sudah, kalau tidak percaya buktikan sekarang. Orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran semacam itu, meskipun dia ahli agama, meskipun dia apapun atas nama yang paling khusyuk di dunia, aku selaku manusia memastikan tidak akan pernah kembali ke asalnya. Karena apa? Jalurnya putus, para pemirsa, para murid. Bersyukurlah para pendengar, para pemirsa, khususnya murid dan santri, mendapat aplikasi dari guru, mendapat ajaran guru yang begitu tepat. Dan kita sebagai generasi dari leluhur kita, khususnya dari Jawa, alangkah hebatnya leluhur kita membuatan peranatan seperti itu. Nanti di era-era sekarang, kemarin-kemarin ada, begitu tidak rasional, dikasih nasihat guru. Gini, karena kebodohan orang-orang atas nama sangkan paraning dumadi tidak mengerti asal muasalnya kitab, tidak ngerti Islam, itu tidak rasional. Nah, orang-orang sekarang mintanya rasional. Ini juga nasihat ya bagi orang-orang sok rasional. Itu rugi tidak untung. Kalau toh rasional, ari-ari manusia itu ya, kalau mau pakai rasional ya, karena orang sekarang makainya rasional. Ari-ari itu kan daging ya. Kalau toh orang suka kok ajarkan rasional, itu nilai daging. Kalau toh ada manusia itu berpikir hanya rasional, tatkala kelahiran ada biaya yang kurang, ari-ari itu tolong dijual di pasar. Itu nanti ada keuntungan, itu rasional itu. Tapi kalau tidak percaya, lihat bayinya, orangnya, itu masa depannya jadi apa. Kalau ingin tahu, buktikan. Rusaknya kayak apa. Terus yang melakukan itu lihat kehidupannya. Kalau tidak percaya, ini karena apa? Banyak manusia tidak paham, membuat statement tidak rasional, dan orang-orang kita yang banyak berniat baik tapi mendapat guru, mendapat pemikiran dari orang yang bodoh, jadi korban. Nah, itu permasalahan. Para pemirsa, para murid, semoga video ini selalu mencerahkan, membawakan manfaat, terutama tatkala tentang masa depan atau program putra-putri kita, cucu-cucu kita. Semoga tetap. Satu contoh kalau mau diulas tentang ari-ari ditanam di bumi, ya. Kalau toh kita terutama orang Jawa, sehingga kita tidak akan pernah lepas di mana bumi kita dipijak. Sehingga ruh dan jiwa kita tetap sampai yaumil akhir, kita adalah pribumi Jawa. Itu rumusnya di situ. Ditanam, dimakamkan di Jawa. Sekarang guru pun juga memberi pertanyaan, sedangkan saudara-saudaramu, mungkin orang-orang tuamu, bagaimana? Kalau sudah mengikuti ajaran yang dari luaran sana. Bumi yang menghasilkan sesuatu kehidupan kita, kau katakan bumi najis, bumi yang di luaran sana suci. Semoga video ini sangat mencerahkan, dan kembali lagi, semoga tidak menjadi kontroversi, karena guru sudah ditetapkan menjadi ajaran atau agama yang sesat. Yang di luar sana itulah yang benar. Tinggal di dunia pilih yang mana, ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.